Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak semua, siswa dan siswi Min 3 Kota Tangerang Selatan, kelas 5A dan kelas 5B. Untuk hari ini materi pelajaran adalah tentang ketentuan ibadah kurban. Mudah-mudahan anak-anak semua sehat, juga ayah dan bunda juga semuanya sehat ya. Anak-anak yang pintar dan Bapak banggakan, anak-anak harus tetap semangat belajarnya ya. Bapak tidak bosan-bosannya selalu berikan ya semangat pada anak-anak ya, tetap sehat dan tetap semangat belajar di rumah ya. Mari kita mulai pelajaran ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anak perhatikan ya. Didengarkan dengan baik ya. Ketentuan ibadah kurban yang pertama adalah tentang hukum kurban. Hukum kurban adalah sunnah muakkad. Menurut jumhur ulama atau kebanyakan ulama, hukum berkurban adalah sunnah muakkad. Orang yang mengerjakan mendapat pahala dan yang tidak mengerjakan tidak berdosa. Namun orang yang mampu tetapi tidak melaksanakannya maka dianggap tercela dalam pandangan agama. Pendapat tersebut berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi yang berbunyi, umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum. Rawahu Tirmizi. Artinya, saya disuruh menyembelih kurban dan berkurban itu sunnah bagi kamu. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua, hukumnya wajib. Hukum kurban bisa berubah menjadi wajib karena ada sebab. Di antaranya sebabnya, pertama, jika seseorang bernazar untuk berkurban. Nazar itu berarti janji ya. Misal contohnya, kalau ada seseorang ya, misalnya dia sakit, kemudian ya dia berjanji kalau nanti sembuh ya, tahun ini misalnya dia akan melaksanakan kurban. Itu berarti nazar. Nah, maka dia wajib melaksanakan kurban. Yang kedua, jika ia telah mengatakan ketika membeli atau memiliki hewan tersebut ya, dia berkata ini adalah hewan kurban, atau dengan perkataan yang bermakna sama. Jadi kalau orang ketika membeli hewan kurban, membeli hewan maksudnya ya, dia mengatakan hewan ini adalah hewan kurban. Ya, seperti itu. Maka itu hewan tadi menjadi wajib ya untuk dijadikan kurban. Seperti itu. Kemudian berikutnya adalah jenis dan syarat hewan kurban. Ya.
anak-anak ketahui ya bahwa hewan yang diperbolehkan untuk kurban tidak seperti hewan-hewan pada umumnya yang disembelih untuk dimakan dagingnya. Ada beberapa jenis hewan yang dapat digunakan untuk kurban, yaitu seperti ya domba atau biri-biri, kambing, sapi atau kerbau ya. Dan yang lagi adalah unta. Jadi lagi domba atau biri-biri ya. Kemudian kambing, sapi ya atau kerbau dan juga unta. Hewan dapat dijadikan atau digunakan untuk berkurban ya. Syaratnya ya menurut kesepakatan para ulama adalah yang pertama jenis hewannya. Hewan yang boleh digunakan untuk berkurban adalah tadi unta, kerbau, sapi, domba atau kambing. Yang kedua jenis kelamin hewan. Dalam berkurban hewan jantan atau betina diperbolehkan. Menurut pendapat ulama ya lebih baiknya adalah hewan yang jantan. Kemudian umur hewan yang jadi kurban. Yang pertama hewan domba atau biri-biri itu berumur 1 tahun masuk 2 tahun atau sudah berganti giginya ya, atau disebutnya musinnah atau powel ya. Nah, ini disebutnya adalah da'nun. Nah, itu kalau yang domba atau biri-biri. Yang kedua, kalau hewannya kambing atau hewan kambing berumur 2 tahun masuk 3 tahun atau sudah berganti giginya ya, musinnah atau powel yang disebut dengan ma'zun. Yang ketiga, kerbau atau sapi berumur 2 tahun lebih masuk 3 tahun yang disebut namanya bakorun atau jamasun. Yang keempat, unta berumur 5 tahun lebih masuk tahun ke-6 disebut ya ibiliun ya. Kemudian kondisi hewan kurban. Hewan yang digunakan kurban harus sehat, tubuhnya tidak kurus dan tidak cacat atau cedera. Seperti contoh misalnya tidak boleh hewan yang pincang, terpotong telinganya atau ekornya, ataupun hewannya buta ya. Kemudian peruntukan hewan kurban. Yang pertama, seekor kambing atau domba untuk kurban adalah untuk 1 orang. Yang kedua, kalau seekor unta atau kerbau ataupun sapi untuk kurban 7 orang. Ini adalah sesuai dengan ya hadis riwayat rawahu Muslim yang berbunyi wa an Jabirin Abdillahi radhiyallahu anhu maqala naharna ma'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam amal al-hudai biyati al-badanatu an sab'atin wal baqaratu an sab'atin rawahu Muslim. Artinya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, kami pernah berkurban melakukan nahar atau penyembelihan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun Hudaybiyah, yaitu kami berkurban untuk unta dengan patungan 7 orang, sedangkan sapi untuk patungan 7 orang. Hadis riwayat Muslim.
inilah tentang ketentuan ibadah kurban yang seringkali anak-anak ya lihat ya penyembelihan hewan kurban di hari raya Idul Adha. Ini saja dulu yang Bapak sampaikan materi hari ini. Ya, mudah-mudahan anak-anak ya, bisa mengerti dan memahami ya tentang materi ketentuan ibadah kurban. Dan nanti ya, apabila anak-anak ya bersama ayah bunda ya akan melakukan ibadah kurban ya mengerti ya tentang ketentuan ya kurban ya. Ini saya yang sekali lagi Bapak sampaikan ya, mudah-mudahan anak tetap semangat belajarnya di rumah ya, tetap sehat ya. Mari kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah dan juga doa penutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.